Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, di kesempatan kemarin kita telah berbicara tentang 3 model hati yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah al-qalbul qasi atau qalbun qasi, yang artinya hati yang keras, hati yang sulit untuk mendapatkan cahaya. Untuk mendapatkan atau agar hati kita tidak mengalami qasiyah, atau agar hati kita menjadi salim, menjadi munawwar, maka diperlukan obat-obatnya, diperlukan jamunya, diperlukan ramuannya agar hati kita tidak mengalami derita kekerasan hati. Obat-obatnya ada 7 yang bisa kita lihat pada papan kecil ini. Pertama adalah apa yang disebut dengan qaswatul qalbi ini, hiya dhihabul lin war rahmah wal khusyu' minhu, yakni hilangnya kelembutan, kasih sayang dan khusyuan dari hati kita. Maka diperlukan ilaj atau obat dari hati yang keras itu. Pertama adalah ad-du'a, berdoa. Yang kedua, qiraatul Qur'ani wa tadabburu ayatihi. Yang ketiga, al-iktsar min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Sementara yang keempat adalah tadzakurul maut wa ziyaratul kubur. Kemudian yang kelima, musahabatus salihin wa mujalasatuhum. Yang keenam adalah al-ihsan ila du'afa. Sementara yang ketujuh adalah al-iktsar minal istighfar wa taubatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa orang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan qiraatul Quran maka hati kita menjadi lembut, apalagi kita mentadabburinya dengan sepenuh hati, dengan menghayatan, dengan kekhusyuan dan seterusnya. Kemudian al-iktsar min dzikrillah, barang siapa yang senantiasa zikir kepada Allah maka Allah juga akan zikir atau mengingat yang bersangkutan. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Kemudian tadzakurul maut wa ziyaratul kubur juga akan menjadikan seseorang itu hatinya menjadi lembut, karena dia tahu bahwa sungguhnya perjalanan hidupnya hanya sementara saja di dunia, sehingga dia harus lin pada manusia, lembut pada manusia, hatinya harus tidak keras pada manusia, hatinya siap menerima kebenaran, hatinya siap untuk dibersihkan dan seterusnya. Yang kelima, musahabatus salihin wa mujalasatuhum. Orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang saleh, maka dia juga akan ikut kesalehannya. Orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia juga akan terimbas oleh ketakwaannya. Orang-orang yang rajin melakukan kebaikan-kebaikan dan dia ikut bersama mereka, maka dia juga akan terimbas oleh kebaikan-kebaikannya. Kemudian juga salah satu yang menjadikan hati kita terobati kekerasannya adalah al-ihsan ila du'afa, berbuat baik pada orang-orang yang lemah, berbuat baik pada orang-orang yang tidak berdaya. Karena dengan demikian hati kita menjadi lentur, hati kita menjadi latif, hati kita menjadi soft, karena kita telah membongkar keangkuhan kita, kesombongan kita, kecongkakan kita tatkala kita bertemu dengan orang-orang du'afa dan mustad'afin. Yang terakhir, al-iktsar min istighfar taubah, memperbanyak istighfar kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya adalah orang istighfar kepada Allah, yang mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah dengan tobat-tobatnya, maka hatinya akan menjadi lembut. Inilah 7 obat, 7 ramuan, 7 jamu yang akan menjadikan hati kita menjadi lembut dan kita lepas dari derita hati yang disebut dengan qalbun qasi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada hati kita semua dan menjauhkan kita dari hati yang keras, hati yang tidak mudah dan sulit menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.